Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Bandara Adi Sumarmo. Sebelum Pak Jadi menjelaskan tentang fasilitas yang ada di Bandara Adi Sumarmo, sebelumnya Pak Jadi memperkenalkan diri, nama Jadi Nurdayadi, satuan dari Freeport Dirga Lanut Adi Sumarmo. Baik, sebelum adik-adik nanti Pak Jadi bawa dan penjelasan tentang fasilitas yang ada di Bandara Adi Sumarmo, ada beberapa hal yang harus adik-adik taati. Yang pertama, adik-adik nggak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi adik-adik tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena apa? Biar tidak terjadi koba, yaitu kerusakan oleh benda asing. Baik itu botol aqua, kemudian bungkus permen, kemudian barang-barang yang harusnya tidak ada di Bandara Adi Sumarmo ini. Karena bisa menimbulkan koba, yaitu kerusakan oleh benda asing. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik tidak boleh bermain api atau bermain kembang api atau membawa korek. Jadi tidak boleh, karena di sini adalah fasilitas bandara yang penuh dengan bahan bakar dan pesawat yang mudah terbakar. Baik adik-adik, kita lihat pesawat sedang melaksanakan taksi menuju ke runway yang nantinya akan take off di landasan atau runway yang ada di Lanut atau di Bandara Adi Sumarmo. Nanti kita lihat pesawat akan take off. Baik adik-adik, kita lihat pesawat melaksanakan take off, yaitu pesawat Latte Biva yang tadi ada di bawah sekarang sudah melaksanakan take off, yang akan melaksanakan latihan baik pattern dan lain sebagainya, nanti akan landing kembali di Bandara Adi Sumarmo. Baik, selanjutnya Pak Jadi akan menjelaskan. Di depan sana ada namanya Bandara Adi Sumarmo, kemudian ada apron atau tempat parkir pesawat. Di sini ada 3 tempat parkir pesawat. Yang pertama yaitu di depan sana itu adalah apronnya pesawat sipil. Kemudian yang kedua di depan adik-adik ini adalah apron atau tempat parkir pesawatnya pesawat latih. Jadi tadi pagi ada pesawat latih yang parkir, itulah apronnya untuk pesawat latih. Kemudian yang di sebelah barat sana itu nanti ada apronnya untuk pesawat militer atau pesawat VIP. Jadi Bapak Presiden, kemudian pesawat militer, pesawat tempur maupun pesawat angkut milik TNI AU itu landingnya atau parkirnya ada di sebelah barat, yaitu di apron sebelah barat. Kemudian kita ke sebelah kiri sana ada namanya gedung towernya PLLU. Jadi itu adalah tower PLLU. Jadi ATC, Air Traffic Control, yang mengatur perjalanan pesawat terbang yang ada di Bandara Adi Sumarmo. Jadi PLLU adalah pengatur lalu lintas udara. Kenapa diatur? Biar pesawat tidak bertabrakan. Jadi pesawat diatur di towernya ATC atau PLLU. Oke, selanjutnya kita lihat adik-adik, di sana ada itu warnanya oranye, putih oranye yang seperti kain, kemudian bulat agak manjang ke bawah. Itu adalah kantong udara atau bahasa penerbangannya atau bahasa Inggrisnya yaitu windshock, untuk mencari arah angin. Dari mana arah angin, pesawat akan menyesuaikan dengan windshock tersebut. Kalau arah angin dari barat, berarti pesawat dari timur kalau mau take off atau mau mengudara. Jadi pesawat selalu berlawanan dengan arah angin. Sebaliknya kalau angin dari timur, berarti pesawat take off dari barat. Begitu juga landing sama. Jadi pesawat terbang mau take off mau landing, dia selalu berlawanan dengan arah angin. Itu adalah windshock. Itu adik-adik. Kemudian nanti kita ke dalam pesawat, nanti akan dijelaskan tentang bagian-bagian pesawat terbang dan bagaimana pesawat itu bisa terbang. Baik, kita menuju ke
hanggar untuk penjelasan tentang pesawat terbang. Terima kasih. Baik adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan menjelaskan pesawat mengenai bagian-bagian dan fungsinya. Ya, pertama kita akan menjelaskan dari bagian keseluruhannya. Tadinya pesawat dibagi tiga, up section atau bagian depan, center section atau bagian tengah, dan tail section bagian belakang. Dan itu pun punya fungsi masing-masing. Yang pertama kita akan menjelaskan dari bagian depan. Depan ini adalah namanya nose section, ya, atau forward section. Ini yang terdapat di forward section itu adalah bagian engine mesin dalam, ya. Terus paling depan sendiri adalah propeller atau baling-baling, yang mana fungsinya adalah menarik tas, menyerap udara yang di depannya sehingga pesawat akan maju, ya. Itu ada nose section. Terus yang kedua kita akan ke belakang, yaitu di cockpit. Cockpit adalah tempat untuk kerjanya pilot, ya. Jadi cockpit atau kerja pilot ada dua, captain pilot dan co-pilot. Dan ini untuk pesawat sekbang itu adalah instruktur dengan siswa, ya. Di belakang lagi adalah untuk tempat penumpang atau yang disebut cabin, ya, atau cabin. Kebetulan ini pesawatnya pesawat jenisnya Cessna bikinan Amerika dan penumpangnya cuma 2, tidak seperti pesawat komersial yang penumpangnya banyak. Ini penumpang cuma 2, namanya tempatnya adalah cabin. Nah, kita ke belakang lagi itu center section atau bagian tengah, yaitu di mana akan menghubungkan flight control, ya, dari kemudi pesawat sampai ke belakang, ya. Nah, kita jelaskan dulu bagian-bagian yang di center section. Center section ini namanya sayap atau disebut wing dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di wing sendiri itu ada beberapa bagian yang fungsinya untuk menggerakkan pesawat. Aileron ini fungsinya untuk mengguling kiri atau mengguling kanan, ya. Ini gerakannya kanan dan kiri berbeda. Kalau kanan ke atas berarti kiri ke bawah. Kalau kiri ke atas berarti kanan ke bawah. Oke. Setelah sebelahnya aileron itu ada namanya flap. Flap kanan kiri, wing kiri dan wing kanan ada flap. Bedanya dengan aileron, flap itu gerakannya sama, dengan kanan dan kiri itu sama. Fungsinya untuk menambah penampang sayap pesawat, sehingga pesawat akan menambah daya lift atau daya angkat, ya. Tuh. Terus sebagai tangkinya pesawat atau tangki untuk bahan bakar pesawat, ya. Jenis bahan bakarnya adalah afgas, ya, campuran gas. Nah, sekarang kita ke belakang lagi, ya. Tail section ada beberapa bagian tail section itu sendiri. Ini yang ke atas adalah vertical stabilizer, ya, untuk keseimbangan. Termasuk yang ke kanan kiri namanya horizontal stabilizer, ya. Nah, ini masih bagi lagi. Ini namanya elevator. Gerakannya sesuai dengan flap. Kanan kiri adalah sama, ya. Kanan kiri adalah sama flap. Jadi ini fungsinya kalau pesawat mau take off, ya, mau take off, ini flapnya akan naik sehingga terjadilah benturan udara di sini, sehingga hidung pesawat atau nose pesawat akan menukai ke atas sehingga pesawat akan melaju, akan naik. Kebalikannya kalau turun, ya, kalau turun aileron ini akan turun ke bawah, kanan kiri sama, sehingga nose pesawat akan cenderung turun, sehingga pesawat akan turun. Rudder, ya, rudder. Ini fungsinya untuk belok pesawat kanan atau kiri, ya, terutama on the ground atau di dalam masih di tanah, ya. Fungsinya untuk belok kiri dan belok
kanan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi bagian bawah. Ya, bawah itu ada nose gear, ya. Fungsinya untuk berjalan pesawat di darat atau on the ground. Ya. Fungsinya nose adalah untuk belok kiri dan belok kanan. Ya, akan digerakkan belok kiri, belok kanan. Nose itu atau hidung landing gear, dia akan mengarahkan pesawat atau belok kiri, belok kanan. Sedangkan main landing gear itu adalah untuk tumpuan pesawat. Sehingga pesawat mau take off, mau landing, ya. Kalau mau take off itu adalah paling terakhir yang main landing gear-nya. Ya. Itu juga mau mendarat atau landing, itu yang touch duluan dengan ground adalah main landing gear-nya dulu. Jadi main landing gear untuk sebagai tumpuan berat pesawat. Ya. Terus di bawahnya lagi kalau pesawat komersial yang besar, ya, kalau ada adik mau pergi ke luar Jawa maupun ke Jakarta atau ke Surabaya, itu ada pesawat yang besar. Di bawahnya itu ada ruangan, suatu ruangan yang mana fungsinya untuk menempatkan barang. Ya, kalau adik-adik mau membawa barang, contohnya koper, tas dan sebagainya, itu adalah ditaruh di bawahnya pesawat. Ya, itu adalah namanya kargo. Ya, untuk kargo kompartemen atau tempat penyimpanan barang itu paling bawah. Kebetulan ini untuk pesawat latih dari Sekbang, sehingga tidak memerlukan bawa barang banyak, sehingga kargo yang di bawah tidak ada. Ya, kita kalau bicara yang masalah pesawat yang besar itu ada. Kalau pesawat besar penumpangnya pun juga banyak, bukan 2, mungkin lebih dari 100. Ya, dari 100. Ditanyakan? Nah, oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk kemampuan terbang, ya, untuk kemampuan terbang. Oke, untuk kemampuan jelajah atau durasi pesawat ini, ya, ini bisa terbang selama 6 jam dengan kapasitas fuel sekitar 200 liter. Ya, yang saya sebutkan tadi fuelnya adalah afgas. Tapi namanya pesawat itu tidak mungkin akan habis total. Selama 6 jam habis 200 liter habis, bukan. Mesti ada sisanya. Yang mana fungsi sisa itu adalah kalau suatu saat pesawat mau mendarat, tetapi ada sesuatu, mungkin cuacanya jelek dan sebagainya, bisa mengalihkan ke tempat landasan lain atau di pangkalan lain. Fungsinya sisa fuel di situ. Jadi nggak mungkin fuel itu akan habis total. Ya, jadi nggak mungkin habis total. Jadi fungsinya untuk seandainya emergency landing harus pergi kemana, mungkin kalau di Solo ini mungkin ke Jogja atau ke Madiun atau kemana, masih ada fuel untuk menuju ke tempat tujuan. Oke, pertanyaan? Oke, kalau ada terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di belakang sana pesawat latih dari Viva yang akan melaksanakan latihan rutin di Bandara Adi Sumarmo. Nanti pesawat akan melaksanakan pattern dimulai dari deteksi runway, kemudian melaksanakan take off, dan nanti akan landing kembali ke Bandara Adi Sumarmo. Nanti kita lihat sama pesawat akan melaksanakan taxi dan Adik kita lihat pesawat melaksanakan take off, yaitu pesawat latih Viva yang tadi ada di bawah sekarang sudah melaksanakan take off, yang akan melaksanakan latihan baik pattern dan lain sebagainya, nanti akan landing kembali di Bandara Adi Sumarmo. Ya adik-adik kita lihat ini pesawat Garuda Air, Garuda Indonesia mendarat di Bandara Adi Sumarmo. Kita lihat.
lihat setelah landing, kemudian melaksanakan seksi yang akan menuju ke apron, yaitu tempat parkir pesawat. Oke, kita lihat